Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang ada yang menanyakan ketika dia sarapan untuk menurunkan berat badannya, dia hanya mengkonsumsi telur dadar, kemudian sayur dan teh hijau sebagai menu sarapan. Nah, apakah itu bisa cukup efektif untuk membantu penurunan berat badan, ataukah perlu menu lain, ataukah ada efek sampingnya, apakah berbahaya, apakah tidak mampu mencukupi kebutuhan nutrisinya dan sebagainya. Nah, perlu kita ketahui sarapan ini merupakan salah satu jadwal makan atau jendela makan yang memang sangat perlu diperhatikan, karena memulai aktivitas dan akan mengakibatkan keseharian yang aktivitas yang akan kita jalani ini sangat dipengaruhi oleh menu sarapan yang kita makan gitu ya. Jadi dimulai dari sarapan, nanti sarapan juga punya pengaruh terhadap makan siang. Orang-orang yang skip sarapan misalnya tidak makan atau mungkin cenderung mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kalori yang tinggi tetapi mengandung nutrisi atau mengandung serat yang rendah, maka nanti akan berpengaruh terhadap makan siangnya. Dia jadi merasa lebih lapar lebih lemes begitu sehingga akan memicu untuk makan siang secara berlebihan. Jadi tentang kaitannya telur dadar terus kemudian sayuran dan teh hijau di pagi hari, sebetulnya telur dadar misalnya persajian rata-rata mengandung kurang lebih antara 150 sampai dengan 160 kilokalori, itu pun dengan takaran di mana tidak menggunakan minyak yang terlalu banyak. Jadi seperti omelet begitu hanya sedikit sekali, atau mungkin menggunakan minyak zaitun yang sangat sedikit dengan wajan teflon, jadi hanya di sekedarnya saja, atau bahkan mungkin sama sekali tidak menggunakan minyak dan juga ketika menambahkan topping di dalamnya. Jadi telur dadar di sini tidak disebutkan secara spesifik karena banyak yang membuat telur dadar tapi ditambahkan misalnya sosis, ditambahkan garam, kecap, saus misalnya dan itu mayonnaise itu juga akan menambahkan jumlah kalori yang terkandung dalamnya. Terus kemudian sayur juga tidak dijelaskan ini sayur apa, terus kemudian seberapa banyak, dan juga disajikan dalam bentuk apa. Sayur dengan direbus dibandingkan dengan direbus atau dikukus dibandingkan dengan ditumis, tentu saja jumlah kalorinya akan berbeda, karena ditumis menambahkan minyak yang ada dalamnya, menambahkan bumbu atau menambahkan menu makanan lain, dan otomatis kalorinya akan berbeda dibandingkan dengan direbus saja atau dikukus saja. Dikukus, direbus, ditambahkan dengan dressing salad, ditambahkan dengan minyak zaitun, ditambahkan dengan mayonnaise, tentu akan berbeda dibanding dengan sayur yang polosan atau ditambahkan dengan garam atau merica, begitu akan menambahkan jumlah kalori yang terkandung di dalamnya. Dan teh hijau sangat sedikit, terlebih lagi jika bukan terlebih lagi tapi memang ketika mengkonsumsi teh hijau saja tanpa tambahan apapun, tanpa diberikan gula atau mungkin menggunakan gula yang zero kalori, tentu akan sangat rendah, di bawah 5 kilokalori per cupnya, jadi sangat rendah sekali gitu. Dan untuk efektivitas penurunan berat badan harus diperhatikan juga, bukan hanya menu sarapan ini. Sebetulnya bagus telur dadar mengandung protein yang cukup, terus kemudian sayuran akan mengandung serat yang cukup tinggi, terus kemudian misalnya ditambahkan dengan buah-buahan akan sangat bagus sekali begitu. Dan telur ini menjadi salah satu sebetulnya menu favorit, menu yang kemudian kita anjurkan juga gitu karena tidak terlalu banyak kalori yang terkandung dalamnya, apalagi kalau misalnya direbus atau bikin scramble tanpa minyak gitu atau di omelet juga tanpa menggunakan minyak. Tapi kalau telur dadar yang oily sekali dengan deep frying, dengan digoreng dengan minyak yang jumlah yang banyak, jumlah kalorinya akan tinggi kembali gitu. Dan harus diperhatikan bukan hanya dari sisi sarapannya saja, tapi makan siangnya, makan malamnya juga harus benar-benar
diperhatikan seperti itu. Jadi tidak masalah sebetulnya menu ini, cuman catatannya tadi ya, dari makan siangnya, makan malamnya, sama cara penyajiannya, sayurannya juga menghindari penggunaan minyak, jangan terlalu banyak menambahkan hal-hal lain. Mungkin kalau sayuran begitu saja, misalnya kayak brokoli dikukus saja itu akan sangat bagus sekali, atau buncis begitu ya, dikukus atau di oven ya, mengurangi minyak, mengurangi garam, mengurangi gula atau perasa, kecap, saus dan sebagainya, itu sangat bagus ya. Teh hijau juga cukup bagus, cuman ya tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi secara terlalu banyak, terlalu sering setiap harinya, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.